Apa kabar Pak Kapolres Mandailing Apa Natal? kabar AKBP Pak Bagus Priandi, Kapolres Mandailing Natal yang baru saja dilantik? Harapan masyarakat Mandailing Natal, terutama para orang tua, terutama para emak-emak, terutama organisasi-organisasi kepemudaan, terutama ulama, berharap banyak pada Pak Kapolres pembersihan pengedar narkoba di Kabupaten Mandailing Natal. Sebelumnya saya penapian dulu ya, atau disclaimer. Saya pakai peci bukan biar dikira alim, tidak. Ini kebetulan saja hari ini kami memakai peci. Jadi pada saat membuat materi ini saya menggunakan peci. Di tanah Mandailing, peci ini menjadi sebuah simbol bagi orang tua. Biasanya di setiap rumah-rumah kalau zaman dahulu, di dekat pintu keluar dari rumah, pintu ruang depan, disangkutkan di paku atau di tanduk rusak peci seperti ini. Jadi almarhum kakek saya, baik dari ayah maupun dari ibu, biasanya peci ini selalu ada di sebelah kanan pintu bagian depan rumah. Setiap keluar rumah pakai peci, kan begitu ya. Dan bukan hanya di Mandailing sebenarnya, di wilayah Toba juga ini digunakan. Jadi ke gereja juga menggunakan peci ini. Ini adalah sebuah simbol. Tapi kalau di Mandailing, biasanya yang menggunakan peci ini adalah para orang tua. Kalau dahulu setiap dia sudah berumah tangga, peci ini sering menjadi simbol atau pakaian yang selalu melekat. Pertanda dia sudah menikah, pakaiannya juga berubah jadi sarung dan lain sebagainya. Tetapi kalau mereka-mereka yang sudah haji pulang dari tanah suci, maka pecinya berubah menjadi lobe atau peci yang putih. Atau yang kedua, kalau mereka lulusan pesantren Mustafawiyah Purba Baru, yang tentu kapan saja dan di mana saja siap menjadi pemimpin doa, menjadi pemimpin upacara-upacara keagamaan. Jadi kita-kita yang tidak lulusan pesantren, kalau zaman dahulu ya, tidak akan pernah berani menggunakan peci warna putih itu atau lobe itu. Tapi kita yang sekolah umum atau orang-orang tua yang tidak lulusan pesantren, bukan lulusan pesantren dan juga bukan haji, maka pecinya yang warna hitam seperti ini. Pak Kapolres, lanjut lagi ya. Kami selalu mendukung penanganan narkoba. Berita terkait penangkapan belum ada belakangan ini. Ada pernah santer di Tangga Bosi terjadi penggerebekan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Konon katanya ada yang tertangkap, tapi apakah terjadi 86 kita nggak tahu. Yang jelas tidak ada terduga yang dibawa oleh teman-teman yang ikut operasi di Tangga Bosi tersebut. Perlu Pak Kapolres cek di mana persoalannya. Apakah betul terduganya tidak tertangkap atau sudah ada kong kali kong petugas di lapangan. Ini yang perlu diverifikasi dulu. Yang terakhir malah ada berita penggerebekan di perbatasan antara Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Tapi itu sudah menjadi wilayah hukumnya Polres Pasaman. Polres Pasaman. Di sana ada operasi terduga pembawa narkoba. Diduga pembawa narkobanya itu berasal dari Mandailing Natal juga, yang sudah tercium oleh teman-teman di kepolisian. Nah, jadi yang melakukan operasi adalah teman-teman dari Polres Pasaman. Selain itu, kita belum pernah melihat sebuah berita yang spektakuler kemajuan penanganan narkoba di Mandailing Natal. Doa kami selalu Pak Kapolres tetap kuat, tidak kendor, karena kan dari KPK ya, biasanya
masih baru menunjukkan hal ini. Jadi kami akan dukung emak-emak, ulama, bahkan organisasi-organisasi pemuda di Mandailing Natal mendukung penuh pembersihan narkoba dari Mandailing Natal, kemudian tambang ilegal dari Mandailing Natal, kemudian penyalahgunaan dana desa di Mandailing Natal. Ini memang tugas utama Pak Kapolres untuk mengawalnya. Itu saja Pak Kapolres, tetap semangat. Kami selalu mendukung upaya apapun yang dilakukan oleh Pak Kapolres. Sebagai wujud nyata Bapak ditugaskan di sana. Karena yang sebelumnya tidak ada prestasi apapun yang terlihat keberpihakan dalam pemberantasan narkoba yang mengakibatkan Mapolsek Muara Batang Gadis itu sampai dibakar gara-gara salah satu terduga pengedar narkoba terlepas atau dilepaskan. Itu saja. Terima kasih Pak Kapolres. Salam sehat dan tetap semangat. Horas Tondi Madingin, Sayur Matua Bulung.